Di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen sarana dan prasarana di lembaga pendidikan Islam. Video ini sebagai tugas dari mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Syamsuddin MPD. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Check it out. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Manajemen sarana prasarana dapat diartikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada harus didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran. Pengelolaan sarana dan prasarana tersebut dimaksudkan agar penggunaannya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara optimal dan berarti. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Selanjutnya, sarana dan prasarana lembaga pendidikan Islam memang harus dikelola dengan sebaik mungkin dan mengikuti kebutuhan-kebutuhan, diantaranya yaitu 1. Lengkap, kemudian siap dipakai setiap saat, kuat dan awet, dan yang kedua yaitu bersih, aman, nyaman, sehingga menyejukkan pandangan ataupun perasaan bagi siapapun yang masuk ke dalam komplek lembaga pendidikan Islam. Dan yang ketiga yaitu kuat, awet, bersih, dan bervariasi sehingga menimbulkan imajinasi peserta didik. Dan yang keempat yaitu memiliki jangkauan yang cukup panjang dalam proses perencanaan sehingga menghindari terjadinya bongkar pasang bangunan. Dan yang kelima yaitu memiliki bangunan khusus seperti musola atau masjid. Materi selanjutnya, sarana dan prasarana pendidikan Islam. Ditinjau dari fungsi dan perannya terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar, sarana dibagi menjadi 2. Yang pertama, alat pendidikan, dan yang kedua, media pendidikan. Alat pendidikan adalah alat yang digunakan secara langsung oleh guru dan murid untuk pembelajaran. Alat pendidikan terbagi menjadi 5. Yang pertama, alat buku, dan yang kedua kamus kitab Al-Quran, dan yang ketiga alat-alat praktek, dan yang keempat alat-alat peraga, dan yang kelima alat tulis menulis. National Education Association menyatakan bahwa media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Jenis media pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, media audio, yang kedua, media visual, dan yang ketiga, media audiovisual. Prasarana dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, bangunan sekolah dan perabot sekolah. Bangunan sekolah terdiri dari ruang kantor, ruang teori, ruang penunjang, ruang administrasi, dan perabot sekolah dan madrasah. Nah, kemudian tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam. Nah, pada dasarnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan ini memiliki tujuan. Yang pertama, menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, dan indah sehingga menyenangkan untuk sekolah dan madrasah. Nah, yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi tujuan utama dari manajemen sarana dan prasarana itu untuk
mendukung bagaimana terlaksananya fasilitas sekolah agar lebih sesuai dengan proses belajar mengajar. Sebagai penanggung jawab sekolah, tidak hanya mengetahui aset atau kekayaan sekolah saja, tetapi harus mengetahui alat yang digunakan oleh peserta didik apakah sudah lengkap atau belum. Menurut Elliot dan Mester menyatakan bahwa secara umum tahapan dalam proses perencanaan yang pertama, menetapkan secara umum tujuan-tujuan yang didasarkan pada kebutuhan pendidikan. Yang kedua, menetapkan keadaan sekarang dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Yang ketiga, mewujudkan rencana menjadi tindakan. Yang keempat, mengadakan penilaian terus-menerus. Planning merupakan proses pemikiran secara matang untuk menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, di dalam menyusun rencana, kita harus memperhatikan unsur-unsur apa saja yang terlibat di dalamnya. Mungkin kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala tata usaha, maupun guru atau komite sekolah. Nah, selanjutnya syarat-syarat menyusun perencanaan. Yang pertama, meliputi standar jenis, kualitas, dan kuantitas sarana dan prasarana secara operasional. Yang kedua, mengadakan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan plafon anggaran. Menyediakan dan menggunakan sarana dan prasarana dengan operasional.